Di antara ulama Hambali yang mengkaitkan bahwa isbal itu baru haram hukumnya apabila niatnya sombong, di antaranya Ibnu Qudamah, terkenal itu ulama besar ahli fikih. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Di Imam Nawawi dalam mazhab Hambali Ibnu Qudamah. Maka dia berpendapat tidak haram. Kemudian juga Ibnu Taimiyah. Yang herannya kita banyak pengikut Ibnu Taimiyah, mengaku pengikut Ibnu Taimiyah, tapi dia mengatakan isbal haram. Ingat dia. Kamu pengikut Ibnu Taimiyah ya? Tahu Ibnu Taimiyah? Fatwa Ibnu Taimiyah sebutkan bahwa isbal itu tidak haram kecuali kalau kamu ya. Kemudian dia mengatakan wali annal ahaditsa aktsaruha muqayyada bil khuyala. Rata-rata hadis, saya dengarkan ini, rata-rata hadis yang menjelaskan haramnya isbal itu, kebanyakannya itu dibatasi dengan sifat sombong. Kebanyakannya sedikit cuma yang sifatnya umum. Oleh karena itu yang umum dan mutlak ini harus ditafsirkan sesuai dengan hadis-hadis yang membatasi sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam hadis tentang masalah izar Rasulullah SAW. Izar ini adalah pakaian yang kita sebut dengan sarung, pakaian yang dipakai bagian bawah. Mana izar ini dia bisa saja dijahit ujungnya seperti sarung atau lepas seperti kain dan masih banyak orang yang memakai, laki-laki pakai izar. Saya dulu lama itu sekitar 6 bulan hidup di sebuah daerah namanya Amanubad Timur di Nusa Tenggara Timur, dan itu daerah terpencil, terisolir. Maka di situ masyarakatnya belum pakai celana. Mereka memakai pakaian yang mereka anyam sendiri. Ibu-ibu, kalau kita lihat pagi pagi itu di bawah rumah atau samping rumah mereka menganyam kain, menenun, sehingga membentuk sarung, membentuk kain yang dipakai di bagian atas. Jadi Rasulullah SAW juga pakai izar. Salah satu pakaian yang beliau pakai adalah izar. Dan kita sudah bicarakan tentang hadis yang pertama tentang izar, yaitu yang diceritakan oleh Abu Burdah dari Aisyah. Dia berkata, Aisyah pernah memperlihatkan kepada kami pertama sarung Rasulullah SAW, kemudian selendang yang dipakai bagian atas. Yang pertama sarung itu adalah sudah kasar, selendangnya sudah rusak. Dan Aisyah mengatakan, Qubida Rasulullah SAW, Qubida ruhu Rasulullah SAW fi hadaini, bahwa ketika Rasulullah dicabut nyawanya ketika beliau wafat, beliau lagi memakai dua pakaian. Karena pakaian itu sudah rusak. Ini sudah kita bahas. Kemudian kemarin kita membahas hadis berikutnya. Jadi ini juga tentang izar, yaitu hadis Ash'as dari Ash'as bin Salim. Dia berkata, Sami'tu ammati tuhaddisu ammiha. Saya mendengar bibi saya bercerita tentang pamannya. Si Ash'as ini punya bibi
bibinya punya paman. Jadi paman si bibinya ini bercerita tentang pamannya, yang mana pamannya itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bibi ini namanya Ruhum bintul Aswad, sedangkan paman ini namanya sahabat Ubaid bin Khalid al-Muharibi. Ubaid bin Khalid al-Muharibi sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka dia bercerita, baina ana amshi bil Madinah. Pernah satu ketika saya berjalan di Madinah, maksudnya di Madinah Munawwarah. Kemudian idza insanun khalfi yaqul, tiba-tiba ada seseorang di belakangku menyahut, berkata, irfa izarak. Jadi dia tiba-tiba berjalan, tiba-tiba ada yang menyahut dari jalan, dari belakang dia, irfa izarak fa innahu atqa wa abqa. Naikkan kainmu. Izarak itu kain bagian bawah, sarungmu naikkan, tinggikan. Dia, kenapa? Fa innahu atqa wa abqa. Nah, kalau kamu naikkan, kamu tinggikan, itu nilainya lebih takwa, membuat kamu lebih takwa kepada Allah. Kemudian wa abqa, pakaian kamu lebih tahan lama. Karena kalau dia lebih tinggikan, dia tidak menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah, cepat kain itu usang dan lapuk dibuatnya. Karena Rasulullah katakan, fa innahu atqa wa abqa. Jadi, fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya menoleh ke belakang, suara siapa ini? Tiba-tiba nyuruh saya mengangkat kain saya. Dari belakang kan, irfa izarak fa innahu abqa wa atqa. Naikkan kain kamu itu, karena itu lebih takwa dan lebih membuat kain lebih tahan lama. Saya menoleh ke belakang, tiba-tiba rupanya yang menyahut tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, ya Rasulullah, innaha hiya burdatun malha. Ini jawaban daripada Khalid, Ubaid bin Khalid al-Muharibi. Dia katakan, ya Rasulullah, fa innahu, di sini dia menjelaskan, faqultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata kepada Rasulullah ketika itu, ya Rasulullah, innaha burdatun malha. Jadi kain yang kupakai ini adalah kain putih bercampur hitam, tapi dia pakaian biasa, pakaian sederhana ya Rasulullah. Jadi bukan pakaian mahal, bukan pakaian yang wah, mewah. Jadi kain yang fiha bayadun yukhalituhu sawan. Ini putih tapi sudah bercampur hitam. Kemudian ada sudah bintik-bintik hitam dan putih. Kemudian pakaian itu pakaian orang sederhana atau orang kampung sekali, yaitu min libasil aqrab, pakaian orang busuk, nampak musuhnya. Laysat min as-siyabil fakhirah, bukan pakaian yang itu. Jadi seolah-olah dia mengatakan, angkat kain kamu itu karena dia lebih tahan lama. Maka dia langsung, dalam satu riwayat, fa innahu abqa wa anqa. Naikkan kain kamu itu, angkatkan, karena dia lebih tahan lama dan lebih bersih buat kamu daripada dia menyapu tanah. Kalau dia menyapu tanah, itu akan membuat kain kita itu kotor. Maka kata Rasulullah, anqa,
dia lebih bersih. Maka di sini kemudian apalagi atqa. Jadi di situ ada 3. Kata Rasulullah, kenapa kamu harus menaikkan pakaianmu, celana, sarung atau jubah? Maka kalau dipakai di atas 2 mata kaki, ditinggikan. Atas ke atasnya itu adalah nisbus sak, yaitu pertengahan betis. Jangan sampai ke lutut pula. Pertengahan betis paling tinggi. Ke bawahnya di atas 2 mata kaki. Antara dia menaikkan kain itu begitulah, antara di atas 2 mata kaki dan setengah betis. Ya pilih saja. Nah, kenapa Rasulullah suruh? Rasulullah jelaskan ilatnya, sebabnya 3. Pertama, karena dengan begitu kamu lebih takwa, lebih dekat kepada takwa dan lebih menunjukkan kamu itu orang yang bertakwa, takut Allah. Kenapa itu disebut takwa? Karena ada lawan takwa itu. Orang takwa itu kan orang yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang suka ibadah, khudu, khusyuk. Lawannya adalah sombong, angkuh. Maka kalau kamu pakai pakaian sampai dia menyapu-nyapu tanah, itu menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Dengan kamu angkat dia, maka kamu akan terhindar dari kesombongan dan keangkuhan. Maka kalau kamu angkatkan, orang sudah menilai kamu. Ini orang sederhana, orang yang tidak sombong. Tapi kalau kamu pakai sampai menyapu-nyapu tanah kain kamu itu, kamu sudah memperlihatkan sebuah penampilan kesombongan dan keangkuhan. Nah itu atqa. Kemudian yang kedua abqa. Karena kain kamu lebih terjaga dan lebih tahan lama. Kemudian angqa. Angqa itu naqiyah. Naqa dari arti bersih. Maka kalau kamu angkatkan dia tidak sampai menyentuh tanah, maka kain kamu itu lebih bersih. Kalau nanti sampai ke bawah, maka itu nanti akan membuat kain kamu itu kotor. Nah ini ada hadis lain lagi dari Suraid bin Suwaid bahwa dia berkata, hadis yang senada, Absar Rasulullah SAW rajulan yajurru izarahu. Rasulullah pernah melihat satu kali seseorang yang kain sarungnya menyapu tanah, ya, menyapu tanah kain sarung, yajurru, sehingga kainnya itu menyeret-nyeret tanah. Fa asra ilaihi harwala. Lalu Rasulullah cepat-cepat dan berlari-lari kecil Rasulullah menuju orang itu. Lihatnya orang kainnya sampai nyapu tanah ini kain sarungnya. Jadi lihat itu Rasulullah cepat-cepat menuju orang itu. Nah, ini tentu Bapak Ibu ini menunjukkan pelajaran bagi kita kalau ada yang kemungkaran jangan dilihat. Cepat-cepat ditegur, cepat-cepat nanti kita memberi pelajaran. Faqala, setelah Rasul mendekat kepada itu orang, maka Rasul katakan irfa izar, ittaqillah. Angkat kain, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Qala inni ahnab tastaqur batayya. Dia bilang, Rasulullah, betisku tidak bagus kaki tangan saya itu, kaki saya tidak bagus. Itu dua lututku itu beradu-adu. Karena dalam jalannya, lututnya apa? Jalannya kakinya agak berjalan. Jadi kaki saya ini tidak lurus. Ini gimana?
bagaimana ini condong. Ini kaki kan begini, lututnya bertemu tapi keluar. Kalau tidak ditutup, kenapa? Maka ditutupnya dengan kain sehingga tak nampak pincangnya. Oleh karena itu dia membuat alasan kenapa dia menutup sampai menyapu-nyapu tanah kainnya. Rupanya menutup air tadi. Lalu kata Rasulullah, irfa izarak fa inna kulla khalqillahi hasan. Naikkan tinggikan kain. Kenapa? Karena seluruh ciptaan Allah itu baik, indah. Jangan kau nganu pula kau pendekkan. Ini menunjukkan tidak boleh orang berkecil hati kalau seandainya Allah ciptakan dia cacat, ada yang kurang normal. Karena itu semuanya ciptaan Allah, dan itu Allah berkehendak. Karena karena yang namanya ciptaan Allah itu semuanya ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu semuanya baik. Fama ru'iya dzalika ar-rajul ba'du illa izaru yusibu ansaf saqihi ila ansaf saqihi. Maka semenjak ditegur Rasulullah SAW itu, maka laki-laki tadi semenjak itu tidak pernah dia memakai pakaian kecuali sampai pertengahan betisnya. Semenjak ditegur Rasulullah, dia tidak pernah lagi memakai pakaian sampai menyapu-nyapu tanah, menyeret-nyeret tanah. Jadi sampai di mana dia memakai kainnya? Ansaf. Ansaf itu dari kata nis, separuh. Saqihi adalah betis, berarti separuh betis. Kalau ada orang menggantung kainnya, coba hanya separuh betis, tidak ada masalah. Itu adalah sunnah Rasul. Tapi jangan sampai di atas. Di atas betis, di bawah lutut. Kalau minum dipakai rok, dipakai baju ini. Kan ada orang boleh berlebihan. Kalau sudah nanti pakai jubah, dia di bawah lutut, akhirnya kira kalau rukuk sujud gimana? Itu luar auratnya. Kenapa? Tapi kalau masih separuh, masih bisa. Jadi ini hadis yang lain dari Suhaib, dan itu senada dengan hadis Asy'as tadi. Rasulullah menyahut dari belakang seseorang, naikkan kain. Siapa itu? Rupanya Rasulullah. Baik, Imam Ali Al-Qari mengatakan, Mula Al-Qari, Allal Nabi SAW amrahu bil maslahati diniyah. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk menaikkan kain itu sampai separuh betis, artinya di atas dua mata kaki. Itu adalah untuk kemaslahatan agama, kepentingan nilai agama. Apa maslahat agamanya? Yaitu menjaga kebersihan hati. Kebersihan hati dari seluruh sifat-sifat yang tidak terpuji, tercela. Apa di antaranya? Sombong dan angkuh. Lalu tradisi itu di kalangan orang Arab, kalau mereka ingin sombong, memperlihatkan kemewahan mereka, kelebihan mereka, itu mereka lihatkan pada cara mereka berpakaian. Maka salah satunya berpakaian sampai menyapu tanah. Kenapa? Karena di zaman itu pakaian susah. Maka kalau orang susah jadi kain, dia sampai berlebih-lebih menyapu tanah. Ini supaya agak kuat. Jadi hati lebih bersih, kemudian juga badan lebih bersih. Maka kita ini kan kebersihan batin dan kebersihan zahir. Maka dengan dia tidak memakai pakaian di bawah dua mata kaki, itu lebih bersih baginya. Maka menjaga dua kebersihan, bersih hati, kemudian bersih pakaian. Berarti kita
dituntut dalam hal ini. Angqa itu lebih bersih untuk pakaian, atqa lebih bersih untuk hati, takwa. Orang yang isi hatinya takwa itu orang yang bersih. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian perlu kita menjaga kedua-duanya. Maka jangan nanti orang bilang pakaian lupa kotor, busuk, bilang apa? Bersih pakaian banyak kotor. Nanti dia bilang apa yang penting bersih ini. Ya tidak usah. Hati bersih, kain juga bersih soalnya tetap. Tapi ada ulama kalau kain itu licin, rapi, bersih, kemudian tidak mau keluar kecuali kain setrika. Tapi hatinya berkecamuk dengan kotor, sifat-sifat tidak terpuji banyak di hati. Apa seperti ini? Padahal Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang selalu bersihkan hatinya, celaka dan rugi orang yang kotor. Nah, baik. Kemudian di situ ya ada juga maslahat dunia, ada maslahat agama, ada maslahat. Baik Bapak Ibu sekalian, ini hadis tentang pakaian di bagian bawah, yaitu izar, termasuk di sini celana, termasuklah jubah. Nah, maka di sini Rasulullah SAW juga mengatakan ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, ini apa namanya? Kamu tinggikan kain kamu. Kain ini kain sederhana Rasulullah, tidak ada masalah Rasulullah. Kalau Abu Bakar ini kan kain kerja, kain tak terlalu bernilai. Tapi Rasulullah katakan, amalaka fi usfiyya uswah. Tidakkah kamu mau menjadikan aku sebagai teladan? Fanazartu, maka aku melihat. Maukah kamu menjadikan aku sebagai teladanmu, kata Rasulullah. Dan dia beralasan ini kan kain apa ya? Kain busuk, kain tak ada, bukan kain mewah. Maka tidak ada masalah pakai sampai dia menjadi tanah. Maka Rasulullah bilang sama dia, tidakkah mau kamu mencontohku? Lihatnya kain Rasulullah. Rupanya kain Rasulullah di setengah peti. Fa'idha izaruhu ila nisfi sa'aqaihi. Maka aku melihat, tiba-tiba aku melihat sarung Rasulullah itu sampai separuh betisnya. Maka di sini Allah menunjukkan qudwah, itu menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, jangan dilihat kepada Rasulullah ini perkara pakaian begini, pakaian begini. Ada unsur yang lebih penting daripada itu semua, yaitu mencontoh Rasulullah SAW. Jadi kalau dia alasan ini pakaian sederhana, ini begini, ini begini, ada apa-apa. Tapi kamu mau contoh pun tidak ada. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, dia tidak wajib bagi kita, tapi kita diberi pahala karena niatnya mencontoh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam pakaian Rasulullah SAW itu dia yuqassiru thiyabahu, maka beliau memendekkan pakaiannya. Jadi kalau seandainya ada orang ya sekalipun tidak melihat dengan memendekkan pakaian itu masalah, menjaga kebersihan, menjaga tahan lama pakaian itu, ya, ataupun dia beralasan, ya saya kan tak sombong, saya kan tak aku, walaupun pakaian saya di bawah mata kaki. Nah,
Maka orang seperti ini diingatkan dia, ya sudah tak ada masalah, kamu nak sombong tak apa, tapi tidakkah kamu mau mencontoh Rasulullah? Karena Rasulullah pakaiannya selalu di atas dua mata kaki. Rasulullah. Ini juga Bapak Ibu sekalian terjadi pada Abdullah bin Umar yang mengatakan, dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya izarun yataqaqqa. Faqala man hadha? Qala Abdullah. Qultu Abdullah. Qala in kunta Abdullah farfa' izar. Qala farafa'tu izari ila nisfi saqayn. Di sini pernah terjadi juga Abdullah bin Umar. Dia memakai kain sarung tapi menyeret-nyeret lantai, sehingga terdengar oleh Rasulullah suara kain itu sampai dia menyeret lantai. Maka Rasulullah tanya, man hadza? Siapa ini? Maka Abdullah bin Umar bilang, qultu Abdullah ya Rasulullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Maka Rasulullah bilang, in kunta Abdullahi farfa' izar. Jika kamu benar-benar hamba Allah, maka apa? Angkatkan, naikkan kain. Kalau kamu betul-betul hamba Allah, karena Abdullah itu kan nama, tapi arti nama itu hamba Allah. Maka Rasulullah, kalau kamu benar-benar hamba Allah, naikkan kaki itu. Ciri berarti apa? Hamba Allah itu konsekuensinya kalau pakai kain, maka jangan sampai menutup dua mata kaki. Maka kata Rasulullah, kalau kamu benar hamba Allah, naikkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sehingga setelah dia dinasihati oleh Rasulullah, farafa'tu izari ila nisfi saqain. Maka semenjak itu saya naikkanlah kain saya ke setengah betis. Dan dia memakai pakaian seperti itu sampai dia meninggal dulu. Nah ini bagaimana sahabat dengan cepat mengamalkan sunnah Rasulullah. Tidak ada tunggu-tunggu, tidak ada mikir-mikir. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil daripada hadis di atas, yaitu Rasulullah yang menyuruh supaya mengangkatkan, kemudian memberi pelajaran kenapa harus diangkatkan, karena dia akan lebih takwa, lebih bersih, dan lebih tahan lama. Maka dari hadis ini juga banyak pelajaran Bapak Ibu sekalian. Pertama di antaranya bahwa disyariatkan menegur orang kalau dia memakai pakaian sampai menyeret-nyeret tangan, sampai Bapak Ibu terurai ke bawah, tidak ada masalah ditegur. Tapi tegurnya baik-baik. Jangan bilang kau masuk neraka. Yang baik-baik. Kalau Rasulullah juga bilang baik, tak tahu kamu mencontohku, kata Rasulullah. Kan baik, contoh saya. Nah, maka semua sahabat itu tunduk kalau Rasulullah menegur, karena tegurnya baik. Sekarang orang dia macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang mengangkat kainnya di atas dua mata kaki itu menunjukkan sifat takwa di dalam hatinya. Nah, itu min taqwal qulub. Salah satu bentuk takwa itu ya cara berpakaian. Maka takwa itu ada zahir, ada batin. Maka orang yang berpakaian di atas dua mata kaki itu menunjukkan bahwa takwa itu subur dalam hati. Yang ketiga, bahwa kesolehan atau kebersihan zahir itu menunjuk kepada kebersihan batin. Orang yang menjaga kebersihan zahir berarti apa? Itu mencerminkan juga kebersihan batinnya. Maka di sini memendekkan kain itu adalah satu hal yang zahir. Dan ini dalil menunjukkan bahwa hatinya bertakwa yang merupakan amal batin. Kemudian juga
Di dalam hadis ini Rasulullah menegur, kemudian menyampaikan asal dia lewat tegurnya, nampak orang tegurnya. Ini menunjukkan bahwa disunatkan kita berusaha semaksimal mungkin menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kemudian mengajak orang untuk taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul, kemudian melarang orang berbuat maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena semuanya itu adalah syariat Allah yang sempurna, sunnah Nabi yang suci. Apakah itu keyakinan atau amal? Dan ingat, jangan disepelekan masalah isbal ini kata ulama. Jadi tidak ada masalah ini masalah kecil. Dan kebaikannya kalau kita tegur, kita orang-orang apalah. Maka ada pesan Rasulullah, dan tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apa. Dan sekecil apapun lakukan kebaikan. Karena semua yang besar bermula dari kecil. Mana-mana bisa langsung kecil. Kemudian bahwa ini juga hadis ini menunjukkan memakai celana, sarung, jubah di bawah kedua mata kaki itu termasuk isbal yang dilarang. Maka di sini saya sedikit membahas bagaimana pandangan ulama bagi orang yang memakai pakaiannya secara isbal. Ini kebanyakan isbal celana kita, sarung kita. Apa itu isbal? Sarung, celana, jubah sampai menutup dua mata, kadang-kadang sampai ke tubik, sampai ke telapak kaki. Nah, itu apa hukumnya? Dan kita melihat banyak orang yang kita ini sudah menyebar orang-orang yang mengangkat ketika pakai celananya sudah, kalau bahasa kita celana gantung, cingkrang, bahasa sekarang cingkrang. Jadi apa sebenarnya hukumnya secara fikih berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW? Bapak Ibu sekalian, sini ada beberapa pendapat ulama. Maka dengarkan yang baik-baik. Nah, sekarang ada cenderung orang-orang mudik, orang gara-gara neraka. Kemudian nanti orang sampai ke mata kaki masuk neraka. Nah, jadi di sini bagaimana sebenarnya ulama menyimpulkan hukum daripada menguraikan atau memakai celana, kain sarung, jubah di bawah mata kaki yang disebut dengan isbal. Kebanyakan ulama berdasarkan hadis-hadis yang melarang isbal, maka karena hadis-hadis itu melarang isbal itu ada yang sifatnya mutlak, artinya tidak ada batasan. Asal isbal haram. Ada pula hadis-hadis itu yang muqayyad, yang membatasi, bahwa yang isbal yang dimaksud adalah isbal yang didasarkan kepada keangkuhan dan sombong. Gak ada orang makainya biasa aja, ada kebiasaan dan bukan untuk sombong. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan ulama berpendapat bahwa isbal yang dilarang dan yang diharamkan itu adalah isbal apabila didasarkan kepada kesombongan dan juga keangkuhan. Apabila dia memakai kainnya tidak ada sama sekali terbetik dalam dirinya niat sombong, niat angkuh, tapi kebiasaannya dia pakai seperti itu, maka tidak ada masalah. Jadi itu. Yang pertama, kebanyakan ulama jumhur mengatakan
isbal yang haram itu adalah isbal yang didasarkan kepada angkuh dan sombong. Pakai kain menutup dua mata kaki, ingin melihatkan keangkuhan, maka ini tak boleh. Di sini ini adalah pendapat jumhur. Kalau tidak ada sifat sombong, maka tidak haram. Cuman kalau tidak haram, dia apa hukumnya? Boleh atau makruh? Kalau tidak ada sifat sombong, maka di sini Bapak Ibu, kalau sombong itu haram. Boleh dikatakan itu sepakat ulama. Tapi kalau seandainya dia memakainya tidak sombong, pertama sekali kebanyakan ulama mengatakan tidak haram. Lalu apa hukumnya? Makruhkah kalau tidak sombong ya? Atau boleh? Di sini Bapak Ibu sekalian, ada mereka yang mengatakan bahwa itu hukumnya makruh. Kalau seandainya isbalnya, tapi tidak sombong. Tapi kalau sombong itu sepakat ulama haram itu. Katakan tak sombong Ustaz, kebiasaan aja. Bagaimana itu kalau memakai kain di bawah dua mata kaki? Di sini Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan sebagian makruh. Sebagian mereka mengatakan tetap sombong, tetap hukumnya haram. Lalu siapa ulama yang mengatakan kalau tidak sombong maka tidak haram? Yang diantara mereka mengatakan adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian kedua Imam Ahmad. Boleh coba Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila seseorang memakai celana, sarung, kain jubah tidak ada sampai ke dua mata kaki, menutup dua mata kaki malam, haram hukumnya menurut Imam Syafi'i selama tidak niat sombong dan angkuh, itu tidak haram. Maka yang minimal hukumnya makruh. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Di antara ulama Malikiyah dan juga ada antara Malikiyah yang mengatakan ikut ini, seperti Syekh Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf Al-Baji dalam kitabnya Al-Muntaqa Syarh Muwatta. Ada lagi dari kalangan Maliki Imam An-Nafrawi. Kemudian dalam syarah Risalah Abi Zaid Ibnu Abi Zaid Al-Qirawi. Di antara Syafi'iyah, kalau Imam Syafi'iyah begitu memandang tidak haram selama tidak sombong. Di antara ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak haram adalah Imam Nawawi. Maka fatwa Imam Nawawi, isbal yang haram itu adalah isbal karena sombong. Kemudian juga Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian juga Syihabuddin Al-Rami, Imam Ar-Rami, kemudian juga Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami, dan banyak lagi selain mereka yang berpendapat, ibu sekalian, bahwa isbal yang haram itu apabila didasarkan kepada kesombongan. Begitu diantaranya ulama-ulama Hanabilah, Hambali. Di antara ulama Hambali yang mengkaitkan bahwa isbal itu baru haram hukumnya apabila niatnya sombong, di antaranya Ibnu Qudamah, terkenal itu ulama besar ahli fikih. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Di Imam Nawawi dalam mazhab Hambali Ibnu Qudamah. Maka dia berpendapat tidak haram. Termasuk juga Ar-Ramli, Ibnu Qudamah. Kemudian juga Ibnu Taimiyah. Yang herannya kita banyak mengikuti Ibnu Taimiyah, mengaku mengikuti Ibnu Taimiyah,
tapi dia mengatakan isbal haram. Ingat dia. Kamu begitu Ibnu Taimiyah ya? Tahu Ibnu Taimiyah? Fatwa Ibnu Taimiyah sebelum bahwa isbal itu tidak haram kecuali kalau kamu sombong. Kamu dalam Arab orang-orang tidak sombong itu dalam Arab berarti kamu bukan pengikut. Jadi ini Ibnu Taimiyah. Salah satu yang dikatakan Ibnu Taimiyah itu di dalam bukunya Syarhul Umdah. Ada Al-Umdah itu Fiqhul Hambali. Nanti di syarah Ibnu Taimiyah. Di situ dia berfatwa bahwa isbal yang diharapkan itu isbal kalau dia sudah sombong. Di Ibnu Taimiyah. Begitu juga Ar-Ruhaibani dalam bukunya Matalibul Muha. Begitu juga Ibnu Muflih. Ini mazhab ulama Hambali semua. Nah, salah satunya adalah imam yang dikenal dengan Imam Al-Mardani dalam kitabnya Al-Insaf. Maka semua mereka mengatakan bahwa maksud Ibnu Taimiyah isbal yang haram itu isbal yang sombong. Nah, coba kalau kita lihat sebagai komentar ulama. Ini kita mengambil bagaimana ulama menyimpulkan dari hadis-hadis yang melarang isbal, melarang pakai celana di bawah 2 mata kaki. Apa kata ulama? Maka jangan yang tidak ulama ikut ustaz-ustaz apa-apa, walaupun jenggotnya panjang, bukan jenggot ukuran, walaupun celananya tinggi. Kalau balik ke ulama, maka apa kata ulama? Seperti Imam Al-Baji dalam bukunya Al-Muntaqa, Syarah Muwatta, dia mengomentari hadis tentang larangan Rasulullah memakai pakaian di bawah 2 mata kaki. Apa kata Imam Al-Baji? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, alladhi yajurru sawbahu khuyala. Itu orang yang memakai pakaian sampai terseret-seret ke tanah. Itu khuyala. Khuyala itu dia memakai seperti itu karena sombong. Dalam hadis itu termasuk siapa yang memakai isbal karena sombong. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum haram masuk neraka itu apabila dia memanjangkan kainnya di mata kaki dengan niat sombong dan angkuh. Karena di situ hadis itu khuyala kata Rasulullah. Kalau dia pakai kena menyombongkan diri. Nah, begitu kata Imam Al-Baji. Wa amma man jarrahu li tuli thawbin la yajidu ghayrahu aw uzrin min al-a'dar fa innahu la yatanawalu al-wa'i. Tapi kalau ada orang yang memakai pakaiannya sampai di bawah 2 mata kaki itu sampai tumit, sampai dia menyeret-nyeret tanah, karena pakaiannya itu memang dia dapatkan panjang dan dia belum sempat menggunting karena ada gunting dan tidak ada niat sombong sama sekali, atau dia punya alasan halangan kenapa dia pakai panjang begitu, fa innahu la yatanawalu al-wa'ad, maka orang seperti ini tidak termasuk dalam ancaman. Karena Rasulullah, siapa yang memakai pakaian 2 mata kaki sombong, maka tempatnya neraka. Tapi khuyala, kalau tidak la yatanawal wa'id kata Imam Al-Baji. Nah, kemudian ada ulama yang berpendapat asal di bawah 2 mata kaki haram. Maka pendapat ini dibantah oleh seorang ulama hadis yang bernama, siapa ulama ini namanya? Imam Al-Iraqi, ini ahli hadis. Maka dia membantah seorang ulama yang menjelaskan bahwa isbal itu haram, tidak memilih apakah sombong atau tidak.
Maka dia katakan bahwa pendapat ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa isbal yang diharamkan itu adalah kalau dia angku dan sunnah. Ibnu Qudamah mengatakan wa yukrahu isbalul qamis wal izar was sarawil lianna Rasulullah amara bi raf'il izar fa in fa'ala dhalik ala wajhi al-khuyala haram. Kata Ibnu Qudamah dimakruhkan, jadi hukumnya cuma makruh. Isbal celana, isbal pakaian, isbal baju, jubah sampai ke kedua mata kaki. Itu makruh hukumnya. Karena Rasulullah SAW pertama diperintahkannya untuk meninggikan kain, ada perintah. Kemudian ada ancaman. Maka kalau ada perintah tinggikan, maka bisa diangkat berarti mengangkatnya. Tapi ada ancaman neraka. Tapi dalam ancaman itu dibatasi dengan sifat khuyala dalam hadis itu. Oleh karena itu kita komit dengan pembatasan ini, yaitu apabila khuyala. Maka apabila dibuatnya isbal itu kena dasar sombong, maka Bapak Ibu sekalian hukumnya haram. Imam Syaukani dalam bukunya Nailul Awtar, ini ada hadis semua ini. Apa kata beliau? Kalian sudah tahu hadis tentang hadis Abu Bakar. Abu Bakar pernah masuk ke Rasulullah, kainnya menyapu-nyapu lantai. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, ini haram nih Rasulullah, tidak boleh ini. Maka Rasulullah bilang tidak masalah. Coba, innaka lasta mimman yaf'alu dzalika khuyala. Karena kamu bukan termasuk orang yang melakukan itu karena sombong. Kalau Rasulullah tegur, nah apa gua kata, Rasulullah tahu Abu Bakar ini memakai kainnya sampai kedua kaki karena bukan sombong. Maka Rasulullah bilang, innaka lasta fa'alta dzalika khuyala. Berarti hadis ini, hadis Abu Bakar itu dijadikan oleh ulama sebagai sandaran bahwa penyebab isbal itu haram adalah sombong. Maka kalau tak ada sombong, maka beredarlah hukum bersama dia. Ada kaidah oleh ulama, al-illatu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adlan. Maka hukum itu dia mengikut nilai sebab. Kalau ada sebabnya maka ada hukum, tak ada sebab tak ada hukum. Maka sekarang hukum ini kata Rasulullah khuyala, sombong. Berarti kalau ada sombong maka tak ada sombong tak ada masalah. Ini komentar Bapak Ibu Imam Syaukani. Dalam buku Imam Syaukani juga dia mengatakan kalau ada sombong itu haram, kalau tidak ya tidak. Maka kita katanya sudah mengamalkan seluruh hadis-hadis yang berkenaan dengan hal itu. Jadi Imam Syaukani menerapkan di situ kaidah usul fikih. Jadi ada hadis itu yang sifatnya mutlak, asal di bawah dua mata kaki hukumnya dalam neraka. Tapi ada lagi, kamu tidak melakukan itu khuyala, sombong. Jadi sekarang ada yang membatasi, ada yang sombong, ada yang mutlak. Maka bagaimana? Di sini padahal di sini hukumnya sama, sebabnya juga sama. Kekaidah oleh ulama yuhmal mutlaq 'ala al-muqayyad. Maka yang mutlak itu tidak bisa diamalkan begitu saja. Maka dia harus ditafsirkan dengan hadis yang muqayyad, yang mutlak tadi. Maka yang mutlak itu pokoknya di bawah mata kaki haram. Dalam hadis lain berarti apa? Tafsir hadis ini harus mengikuti hadis yang membatasi itu dengan sombong.
Itu kata Imam Asy-Syaukani. Sekarang apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah mengatakan dalam bukunya Syarh Amda, wa hadhihi nususun sharihatun fi tahrim al-isbal ala wajhi al-makhyalah. Ini nas-nas setelah Ibnu Taimiyah memaparkan hadis-hadis tentang isbal yang mutlak menunjukkan itu haram. Ini nas-nas yang jelas dalam mengharamkan isbat ada wajhil makhyalah, kalau seandainya dilakukan itu dengan sombong. Wal mutlaq minha mahmulun 'ala al-muqayyad. Hadis-hadis yang mutlak harus ditafsirkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan batasan sombong. Wa inna ma utliqa dzalik li'anna al-ghalib anna dzalika innama yakunu makhyalah. Jadi hadis-hadis yang menyatakan sombong itu setiap yang dibawa dua mata kaki tempatnya neraka. Kok tidak ada sombongnya di situ? Itu kharaja makhrajal ghalib namanya. Karena rata-rata orang yang memakai pakaian yang di dua mata kaki itu rata-rata niatnya untuk sombong. Maka tak perlu lagi disebut sombong. Tapi kita harus tafsirkan hadis itu dengan sombong, karena di hadis yang lain dijelaskan kata sombong. Tapi kenapa kok tidak ada sifat sombong di sini? Yang pertama, karena ada sudah disebut di hadis yang lain. Yang kedua, menyebut haram di sini tanpa menyebut sombong, karena rata-rata orang yang memakai pakaian itu panjang menutup dua mata kaki itu rata-rata karena sombong. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kemudian dia mengatakan wali annal ahaditsa aktsaruha muqayyada bil khuyala. Rata-rata hadis, saya dengarkan ini, rata-rata hadis yang menjelaskan haramnya isbal itu, kebanyakannya itu dibatasi dengan sifat sombong. Kebanyakannya. Sedikit cuma yang sifatnya umum. Oleh karena itu yang umum dan mutlak ini harus ditafsirkan sesuai dengan hadis-hadis yang membatasi sombong. Maka banyak di sini orang pakai celana menutup dua kaki santai saja, karena memang tak sombong. Kan ada masalah. Banyak ditutupi neraka pula. Nah, ada sebagian orang jadi imam. Rasulullah bilang istawu, artinya luruskan saf kamu. Tapi ada sebagian imam bukan istawu katanya, irfa'u, naikkan celana kamu. Berusaha itu cuma satu. Ketua bulan itu, siapa yang celananya di mata kaki tak sah solatnya, jadi mufti pula dia. Itu kan mana pula ada sunnahnya. Ada sunnah Rasulullah sebelum solat irfa'u. Ada memang, tapi tidak untuk solat. Seperti yang hadis tadi kan, Rasulullah melihat orang di jalan. Tapi jangan sebelum sampai dibilang batal solat kamu ini pakai celana dalam solat itu menutup dua mata kaki. Itu kata Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah ini ulama yang ketat dengan sunnah. Maka dia bilang isbal yang haram itu isbal yang berdasarkan sombong. Ini. Kemudian apa yang kata beliau? Wa ma siwa dzalik baqin 'alal ibahah. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya itu dia mengatakan kalau tidak dengan niat sombong maka boleh. Padahal ulama lain tadi makruh. Padahal Ibnu Taimiyah boleh. Mengantar orang sekarang lebih hebat dari Ibnu. Lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Itu salah. Dan dia baca semuanya, baca satu. Dia baca semua. Lagi dibaca mungkin yang kontemporer saja. Tadi bacanya ulama-ulama muhaqqiqin, marah dalam membahas semua itu. Kemudian
maka hukumnya ibahah. Wa haditsun nahyi mabniya al-ghalib wal mutlaq. Maka hadis-hadis yang melarang secara mutlak itu adalah karena rata-rata orang kalau melakukan itu orang Arab, kalau orang kita mana ada? Kita mana ada urusan sombong dipajangkan apa namanya celananya? Ada? Nah itu. Kadang ada orang medit ketika banyak untuk sombong pula sama aja itu. Untuk aku kemudian menunjukkan itu payah pula. Maka jaga niat, jaga bersihkan hati, bersihkan kain. Tapi jangan sampai hati tak bersih, kain cingkrang atau dah sulit. Maka semuanya harus al-qalb, taharatul qalbi wal qalib. Nah, kemudian terakhir ya, Ibnu Taimiyah mengatakan wa bi kulli halin fas-sunnatu tafsirus siyam wa haddu dzalik ma baina nisfi as-sa'i al-ka'b fama kana fawqa al-ka'b fala ba'sa bihi wa ma tahta al-ka'b fa-nar fi wa ma tahta al-ka'b fi-nar. Jadi kata Ibnu Taimiyah bahwa ya bagaimanapun katanya sunnahnya tetap memendek sunnahnya. Kan kata Rasul tadi, amalaka fiyya qudwa uswa. Tidak kamu mencontoh aku. Kita naik ke atas dua mata kaki. Maka batasnya apa? Nah, batasnya boleh berlebihan, yaitu separuh betis sampai di atas dua mata sampai mata kaki. Maka yang di atas mata kaki itu tidak ada masalah. Tapi yang di bawah mata kaki, nah itu bermasalah. Kalau sombong, dosa. Kalau tidak, ya sudah tidak ada masalah. Nah, kemudian ada pula ulama yang memahami bahwa isbal itu asal isbal mau sombong tak sombong haram. Siapa di antara ulama berpendapat ini? Di antaranya ulama yang namanya dikenal dengan Ibnul Arabi. Di antaranya juga Imam Az-Zahabi. Di antaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. InsyaAllah kita bahas nanti pada Jumat yang akan datang apa pendapat Hafiz Ibnu Hajar dalam analisa hadis. Sudah saya sampaikan, mohon maaf. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.